Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eva Aini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dengan fasilitator Bapak Joko Persetio dan pengajar praktik Bapak Imam Aji Subagio. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata dalam melakukan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMK Negeri 1 Bintan Utara. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya bersama rekan CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bintan Utara meminta izin dan berdiskusi dengan kepala sekolah tentang aksi nyata yang akan kami lakukan. Langkah kedua, bersama rekan sesama CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Bintan Utara, saya melakukan sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat. Kegiatan diseminasi ini dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Agus Riyadi, di mana beliau juga merupakan salah seorang CGP Angkatan 11 Kabupaten Bintan. Kami hormati Bapak Ibu undangan di acara diseminasi aksi nyata kami dari calon guru penggerak Angkatan 11, saya sendiri Agus Riyadi beserta rekan saya Ibu Eva Aini, yang hari ini kami diberi tugas untuk mendiseminasi aksi nyata kami modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mohon maaf untuk pembukaan pada pagi hari ini kami dari Ibu Kepala Sekolah tidak bisa ikut hadir pada pagi hari ini karena beliau harus menghadiri kegiatan di pembukaan KPU, sosialisasi tentang KTP dan data pemilih untuk pilkada tahun ini, terutama untuk siswa kita yang punya usia untuk bisa memilih pada tahun ini. Jadi kami wakilkan saja langsung melalui saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas sekaligus calon guru penggerak, mohon maaf untuk hal tersebut. Untuk kegiatan pada pagi hari ini kita mulai dengan berdoa supaya nanti kegiatan kita pada hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, kami langsung saja ke acara kita, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, yang nanti kami berdua akan membagi tugas. Ada beberapa materi tema yang akan kami sampaikan, lumayan banyak, ada sekitar 8 tema yang akan kami sampaikan ke Bapak Ibu. Nanti pembagian itu diawali oleh saya, ya, ada beberapa tema yang akan saya sampaikan, nanti setelah itu dilanjutkan oleh rekan saya Bu Eva. Baik, untuk tidak melanjutkan waktu, mengefisiensi waktu kita pada pagi hari ini, kita langsung saja ke acara kita, yaitu presentasi dari kami, ya, diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya akan menampilkan slide di sini. Baik Bapak Ibu, izinkan kami untuk menampilkan hasil diseminasi, hasil pembelajaran modul kami, modul 1.4 selama kurang lebih 2 minggu belakangan. Hari ini kami akan mendiseminasi kepada rekan-rekan kami yang ada di sekolah ini. Ya, ini adalah materi kita pada pagi hari ini Bapak Ibu tentang budaya positif. Ya, mungkin ini materi yang sebenarnya sudah kita lakukan selama ini, ya, selaku
pendidik, pengajar, kita melakukan hal ini di keseharian kita. Mungkin ada yang beberapa hal harus kita perbaiki terkait konsep tentang budaya positif. Ini adalah latar belakang kami, ya, kenapa kita harus memunculkan budaya positif di sekolah kita. Di antaranya adalah kita tahu bahwa sekolah ada sebagai institusi pendidikan yang di situ salah satu tanggung jawab kita adalah membangun karakter dari siswa kita. Ya, jadi tugas kita tidak hanya mengajar, memberikan ilmu, tapi yang lebih terpenting adalah memberikan pendidikan moral, pendidikan karakter. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti siswa kita ini akan terjun ke masyarakat. Masyarakat akan menilai, ya, dari bagaimana karakter mereka selama ini yang sudah berpuluh tahun, mulai dari TK, SD, SMP sampai ke SMK, hasilnya akan ditentukan ketika mereka sudah ada di masyarakat. Nah, ini dalam materi tadi Bapak Ibu, ada 8 materi yang kita sampaikan pada hari ini, cukup banyak. Ya, modul 1.4 ini adalah modul yang saya rasa lumayan banyak materinya, sehingga kami harus membagi menjadi 2, yaitu yang nanti akan saya sampaikan adalah yang bagian putihnya saja Bapak Ibu, tambah nanti yang bagian biru 1, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Sementara yang 3 ini nanti akan disampaikan langsung oleh Bu Pak. Oke, paradigma. Jadi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, selama ini kita memahami tentang stimulus-stimulus yang ada berdasarkan teori-teorinya, dan kita akan membahas itu menjadi yang teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu sudah jelas filosofis dari Bapak tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak K. Dewantoro, sehingga setiap murid itu akan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, inilah yang akan kita ubah mindset kita ini, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, berpihak kepada murid, memfasilitasi semua kebutuhan yang ada di murid. Ya, dengan begitu mereka merasa akan terpanggil hatinya, merasa diperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga belajar pun menjadi terasa enak. Ini beberapa konsep yang terjadi di kita, di masyarakat atau di sekolah kita, yang saya kira perlu ada sedikit perubahan mindset, karena ternyata misalnya 1, guru mengontrol murid. Ya. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak. Misal kita memberikan hadiah, penghargaan, ternyata ada sisi negatif yang timbul dari pemberian hadiah tersebut. Ya. Hukuman pun begitu. Ya. Ternyata selama ini kita mengenal konsep salah dihukum, ternyata itu jalan terakhir yang bisa kita tempuh kalau ternyata tidak efektif untuk melakukan perubahan. Itu jalan terakhir. Ya. Kalau bisa ditiadakan hukuman itu. Ya, bagaimana kita bisa membuat anak berubah dengan kesadarannya sendiri. Ya. Heart to heart, jadi hati ke hati. Itu yang kita coba fasilitasi. Memang berat, karena secara teori saya rasa gampang kita ucapkan, tapi secara pelaksanaan itu lumayan berat. Ya. Ya, bahkan mungkin kalau memang ada yang beberapa sekolah kita yang mengadakan tentang konsep poin hukuman, kayaknya harus kita pertimbangkan kembali. Selanjutnya ada kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini juga ternyata saya pelajari, tidak semua perilaku atau karakter yang ada pada bawaan anak itu tidak semuanya sama. Bahkan kalau kita membuat kritik, kebanyakan itu akan terbawa ke dalam hati mereka sampai sepanjang hayat, diingat. Ya. Karena membekas sekali apa yang dikatakan guru kita sebagai pendidik, ya, itu akan melekat di diri mereka sampai kapanpun. Jadi hati-hati ketika kita berinteraksi dengan siswa. Ya, kontrol diri kita, apapun semarah kita coba untuk mengontrol diri kita. Kenapa? Karena ternyata secara tidak sadar
apa yang kita katakan ke anak itu masuk ke dalam otak mereka, membekas di hati mereka dan akan diingat selamanya. Itu yang saya pelajari dari kritik, itu tidak selamanya bisa membangun ke anak. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita lebih senior, kita lebih dewasa, kita orang tua mereka. Jadi apapun yang kita perintahkan akan mereka jalankan. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak untuk melaksanakan apa yang kita kehendaki. Ya, termasuk dia salah, itu ada caranya. Tidak langsung bisa kita menghukum mereka. Yang terjadi seperti ini, waktu itu. Ketika kita mengontrol anak, berarti anak akan terasa seakan-akan diikat. Ya. Penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pemberian hadiah. Ternyata efeknya banyak. Ya. Karena memang kalau kita bahas ini, itu ada pro dan kontra. Ya. Karena secara jurnal kebanyakan yang saya temui, saya lihat, saya baca itu penguatan hadiah atau pemberian penghargaan itu bisa menstimulus motivasi mereka untuk menjadi lebih bagus. Ya. Ternyata ada juga efek negatifnya. Ya. Efek negatifnya adalah ke orang-orang di sekitar dia yang tidak bisa meraih, atau juga ke orang tersebut yang telah meraih itu, merasa puas hanya dengan mendapatkan penghargaan. Jadi dia bisa merubah diri dia, memotivasi diri dia karena ada hadiah, karena ada ganjaran. Jadi ada pro kontranya. Saya rasa nanti terpulang kepada diri kita masing-masing, tapi sebisa mungkin kita akan menyimbangkan antara reward dan punishment. Karena kita juga tidak bisa memungkiri bahwa semua hanya dinilai dengan nilai tinggi. Itu yang terbaik. Bagaimana anak yang sudah berjuang keras, dalam tanda kutip, dia tidak bisa mengikuti pelajaran sama sekali, tapi dia ada peningkatan yang signifikan. Tapi tidak bisa melebihi orang yang pintar. Padahal dari segi persentasi, peningkatan dia tidak bisa menjadi bisa itu lebih tinggi daripada yang mungkin yang pintar itu. Itu juga kita harus pikirkan. Bagaimana memberikan hadiah tidak hanya untuk menilai hanya dari kepintaran, nilai tertinggi saja. Sementara anak-anak kita yang punya kemampuan terbatas, dia juga punya kemajuan dalam belajar tinggi, bahkan lebih tinggi kemajuan belajar dia, karena secara prestasi dia belajar dari nol menjadi bisa. Sementara yang bisa itu hanya meningkatkan kemampuan dia dari mungkin tidak bisa lebih jauh dari yang kawan-kawan di bawah. Itu harus kita pikirkan. Jadi pemberian hadiah itu tidak hanya difokuskan pada nilai. Ini juga ilustrasi ketika membuat kritik. Ya, mungkin saat ini ya mereka mengiyakan saja. Karena kenapa? Mereka anak-anak kita ini masih menghormati kita karena kita mungkin pengajar di sini. Mereka masih terpengaruh dengan nilai. Saya tak bisa melawan nih. Saya terbatas dengan nilai. Tapi ketika dia sudah di luar, itu akan dibawa ingatan itu sampai dia dewasa atau sampai dia sepanjang hayat. Dan diingat ketika nanti kita di luar ya, ketemu dengan mereka, ya mungkin mereka juga masih menyimpan memori itu ke diri kita. Kita pun juga kadang akan merasa malu. Oh dulu saya pernah, anak ini saya pernah ini. Ternyata dia sudah jadi orang besar, sukses. Ya, nggak sengaja mungkin waktu itu kita marah ke anak itu karena dia melakukan kesalahan. Ya, itu tolong dikontrol. Ya, kontrol. Intinya tidak sampai membuat mereka terluka. Ya. Ini yang menjadi tantangan kita. Yang ilusi terakhir adalah dewasa berhak memaksa seperti ini. Apapun yang akan kita katakan ditelan mentah-mentah oleh siswa. Ya, ikuti apa yang kita katakan. Ya. Baik, lanjut. Ini dia stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kebutuhan kita sama, ternyata tidak. Setiap orang mempunyai kebutuhan berbeda. Setiap orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Saya bisa mengobrol dengan orang lain, Anda tidak bisa sembarang mengontrol orang lain. Ya. Mungkin termasuk anak kita. Ya. Siswa kita, anak kita pun mempunyai teori respon yang sama.
Ya, kita tidak bisa mengontrol mereka semau kita, ada batasan-batasan harus kita lakukan ketika berhadapan dengan mereka. Berpikir menang atau kalah. Bagaimana kita merubah mindset itu menjadi berpikir menang dan menang. Ya, secara anak misalnya mereka melakukan kesalahan, tapi dia tidak sampai kita membuat mereka merasa bersalah atas apa yang mereka lakukan. Ya, mereka juga merasa oh ternyata tindakan mereka salah, dia harus berubah. Jadi mereka merasa ada sisi menang yang mereka dapatkan ketika kita memberikan mereka nasihat. Ini disiplin ya. Disiplin itu sering kita korelasikan dengan peraturan, taat terhadap peraturan. Ya, ternyata disiplin itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka inginkan, apa yang mendasari tindakan mereka, ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran mereka peserta didik tanpa harus imbalan penghargaan atau ancaman dan hukuman. Ini kita hindari sekali. Ya, hindari sekali dalam mendidik kita, hanya mendidik anak kita hanya berdasarkan penghargaan atau hukuman. Ya. Manfaat disiplin antara lain dapat menggali potensi. Ya, jadi dengan disiplin kita membiasakan diri mereka untuk bisa berhadapan di dunia nyata, di masyarakat, supaya apa? Supaya mereka dapat diterima oleh masyarakat. Ya, termasuk mereka bekerja. Karena ketika mereka sudah selesai dari pendidikan SD sampai dia SMA, mereka terjun di masyarakat. Masyarakat menilai mereka bukan dari, oh itu anak pintar ya, dari sekolah mana? Kalau ditanya itu anak pintar, anak siapa? Bukan sekolah mana. Tapi ketika anak melakukan kesalahan, kemana sekolahnya di mana ya? Itu yang ditanyakan, bukan anak siapa itu, sekolahnya di mana. Jadi ini harus kita manai bersama, ya, dalam arti bagaimana tanggung jawab kita untuk bisa mengontrol siswa kita dalam berperilaku. Ya, karena saya sebagai sudah berpuluh-puluh tahun pengalaman di industri, ya, termasuk sebelum bekerja di sini, ternyata karakter menjadi prioritas perusahaan untuk mengambil pekerjaannya. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan untuk bekerja, bagaimana mereka untuk bisa bekerja di perusahaan, itu perusahaan akan bisa melatih dengan waktu yang mungkin tidak lama. Ya, seminggu, 2 minggu anak bisa dilatih. Tapi kalau punya kebiasaan yang buruk, mau berapa tahun pun dilatih, itu sangat sulit. Jadi karakter inilah pembentukan utama dalam membuat skill mereka menjadi lebih baik. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di disiplin positif itu masuk ke dalam materi kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, kita sudah ketahui bersama ada kegiatan P5, ya, di situ ada nilai-nilai kebajikan yang kita tularkan ke siswa kita, kebinekaan, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Selain profil-profil pelajar Pancasila itu, kita punya nilai-nilai kebajikan yang mungkin lebih universal lagi, lebih mendukung dia nanti di masyarakat, yaitu nilai keterampilan hidup, long life education. Nah, keterampilan ini bisa mereka dapatkan kebanyakan di luar kegiatan intrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler. Ini sangat membantu mereka dalam mengambil keterampilan hidup untuk bisa diterapkan di masyarakat. Seperti mereka biasa untuk melakukan kerjasama, kolaborasi, ya. Mereka bisa ngomong antar teman, bisa memberi solusi kepada teman, ya. Itulah keterampilan hidup yang bisa mendukung mereka untuk nanti ketika mereka berhadapan dengan masyarakat. Nah, ini motivasi yang sering terjadi kepada seseorang dalam bertindak. Kita garis besarkan menjadi 3. Ada 3 motivasi perilaku manusia dalam bertindak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita di sini bilang cari aman, ya, cari aman. Jadi ya daripada
nanti bermasalah ya sudah ikut aja. Ya, jadi ada salah satunya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, termasuk dalam kelompok-kelompok grup mereka ya, karena solidaritas mereka akhirnya karena solidaritas itu mereka ya mencari aman ya, melakukan sesuatu karena mencari keamanan, menghindari ketidaknyamanan ya, daripada saya nanti nggak ditemani sama teman saya ikut aja lah. Jadi itu adalah sedikit keterpaksaan. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pemberian hadiah itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, tolong disimbangkan. Ya, kalau memang memungkinkan itu dari banyak mudaratnya atau banyak sisi negatifnya, mungkin untuk penghargaan bisa kita berikan dalam bentuk yang sederhana atau bahkan kita tiadakan. Ya, termasuk hukuman, ya, karena hukuman adalah jalan terakhir yang bisa kita tempuh kalau tidak berhasil kita dalam mendidik siswa. Dan ini harus sangat dihindari. Dan yang terakhir adalah 3 perilaku manusia itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai. Jadi sebenarnya bagaimana kita membangun unsur intrinsik dalam diri mereka melakukan sesuatu, bukan karena pengaruh unsur ekstrinsik. Kenapa? Kalau unsur intrinsik itu melekat dari diri dia, kesadaran dia, itu akan lama bertahan daripada unsur ekstrinsik. Ya, ikut-ikutan saja karena pengaruh orang lain, karena bujukan orang lain. Ya, itu lebih baik unsur intrinsik yang kita dalamin terlebih dahulu. Kalaupun nanti dibutuhkan, yang kedua adalah pakai unsur ekstrinsik. Ya, menyadarkan anak, kita memberikan nasihat. Kalau unsur intrinsik ini nggak masuk ke anak, percuma juga. Ya, tapi juga butuh unsur ekstrinsik dari kita untuk bisa memberikan semacam mindset kepada anak supaya anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. Unsur intrinsik ini nggak masuk ke anak, percuma juga. Ya, tapi juga butuh unsur ekstrinsik dari kita untuk bisa memberikan semacam mindset kepada anak supaya anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Ya, terakhir ini. Jadi 5 dasar kebutuhan hidup manusia itu kalau kita bagikan, kita pilah-pilah, itu ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua karena kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah karena kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, jadi ada 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Kenapa dia melakukan itu? Ya. Kalau bertahan hidup misalnya makan, memiliki tempat tinggal, kesehatan, itu alasan dasar kebutuhan hidup yang perlu dilengkapi oleh masing-masing kita. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi dengan orang lain, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu adalah 5 dasar kebutuhan hidup manusia. Mungkin yang kita harus awasi dengan anak kita adalah 2 hal ini. Kalau ini mungkin lebih cenderung kepada orang tua lah kita sebut ya. Tapi kalau ini adalah yang kita hadapi sehari-hari. Jadi anak punya kebutuhan yaitu untuk bebas. Tapi kebebasan yang bagaimana yang kita bisa terapkan ke anak. Termasuklah mereka punya hak untuk kesenangan. Ya. Seperti misalnya penggunaan HP. Itu adalah salah satu dasar kebutuhan mereka ternyata. Tapi bagaimana kesenangan mereka ini kita fasilitasi dengan batas-batas yang wajar. Ya, termasuklah penggunaan Android atau handphone di saat pembelajaran. Itu sebenarnya kalau saya setuju aja penggunaan handphone itu, tapi harus tetap diawasi. Apalagi kita SMK adalah hubungannya dengan iptek, ya, itu tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita bisa memfasilitasi kesenangan kebutuhan mereka tetap dalam batas yang wajar. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pemaparan yang saya berikan. Mudah-mudahan ada yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam merefleksikan diri kita,
untuk siswa kita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan 3 materi lanjutan, yaitu segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah teori kontrol. Ya, Posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, jadi nanti di sini akan ada disampaikan video-video yang telah kami lakukan untuk beberapa belakangan ini untuk kegiatan di calon guru penggerak kami, dan ini akan kami diseminasikan kepada teman-teman kami. Baik, untuk selanjutnya Bu Eva, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, kami menyampaikan hasil belajar kami selama CGP Angkatan 11 ini di modul 1.4. Jadi mohon maaf sebelumnya, di sini posisi saya dan Pak Agus bukan mengajarkan atau menggurui, tapi kami hanya sekedar sharing tentang apa yang sudah kami dapatkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus mengenai budaya positif. Bahasan yang akan saya bahas di sini adalah posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lihat untuk posisi kontrol. Sebelum kita membahas tentang posisi kontrol guru, kita akan melihat sedikit tentang teori dari Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika yang mengemukakan tentang 4 ilusi kontrol. Sebenarnya ini juga agak disinggung sedikit tadi sama Pak Agus ya, tentang terdapatnya 4 ilusi kontrol pada kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di ilusi kita lihat pembahasan pertama tentang ilusi guru dapat mengontrol murid. Sedangkan kenyataannya, murid itu mempunyai hak untuk memilih. Kemudian guru pada kenyataannya itu tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Kemudian guru tidak punya kontrol penuh juga terhadap murid. Jadi kalau kita ingin mengontrol murid sepenuhnya, pada kenyataannya tidak bisa ternyata. Selanjutnya, ilusi kontrol yang kedua, semua bujukan atau penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata pada kenyataannya tidak. Karena pada kenyataannya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol memang, tetapi murid punya hak untuk menolak bujukan tersebut. Kemudian murid bisa tergantung pada bujukan. Jadi bisa saja bujukan tadi membuat murid tadi bergantung pada bujukan tersebut. Jadi kita bisa kasih contoh, misalnya kita bujuk, "Nak, kalau kamu bisa melakukan ini, ibu akan kasih ini." Kedepannya mereka hanya akan melakukan yang kita inginkan karena ada iming-iming. Jadi mereka akan bergantung. Itu maksudnya. Selanjutnya, ilusi kontrol yang berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan orang tersebut. Tetapi pada kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan tetapi malah melemahkan. Selanjutnya, murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya. Jadi bisa saja karena kita menyalahkan, dia malah membuat dirinya lebih menyalahkan diri sendiri. Kemudian adanya krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Nah, ini agak berbahaya ya, dampaknya akan panjang ke masa depannya. Dan yang terakhir adalah pada ilusi kontrol, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Sementara pada kenyataannya, orang dewasa tidak bisa memaksa murid. Kemudian perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu lama karena murid dapat memberontak sewaktu-waktu. Kemudian memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dan guru. Ya, itu mungkin kita sering dengar berita di sosial media tentang bagaimana murid memperlakukan guru yang tidak sepantasnya. Bisa jadi karena pemahaman ilusi kontrol tadi mungkin ya. Baiklah, kita lanjutkan ke posisi kontrol selanjutnya. Nah, pada dasarnya posisi kontrol guru itu ada 5.
Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi kontrol ini pada realitanya, kita bisa saksikan video ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Ryan Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol ini adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif
tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang sangat bangun tadi. Jadi biar Bu saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda juga untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, tidak diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menerapkan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai saya alami kapan ya, Ren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen? Agar tidak terulang dan lagi. Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ini untuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, kira-kira penjelasan tentang 5 posisi kontrol tadi kira-kira posisi kontrol ini akan berdampak pada segitiga restitusi. Jadi secara tidak langsung tadi ada contoh penerapan segitiga restitusi di sana sebelum saya masuk ke penjelasannya. Kita akan masuk ke kesepakatan kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah melakukan kesepakatan kelas pada awal semester kemarin ya. Jadi intinya kesepakatan kelas ini adalah untuk membuat suasana kelas lebih nyaman dalam proses pembelajaran. Dan hal-hal penting yang perlu kita ingat dalam membuat kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Jadi pada prinsipnya mungkin anak-anak menganggap mirip mungkin ya, tetapi itu adalah hal yang berbeda. Peraturan kelas itu biasanya hanya dibuat oleh satu pihak, yaitu guru. Nah, kalau kesepakatan kelas yang membuat adalah semua anggota kelas, termasuk guru. Jadi semua anggota kelas, guru memfasilitasi semua anggota kelas untuk menampung berbagai aspirasi dari anak-anak atau siswa semua. Mungkin saya tidak perlu mengajarkan, saya rasa Bapak Ibu guru sudah tahu semua bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Tapi ada hal yang perlu kita hindarkan dalam membuat kesepakatan kelas, yaitu penggunaan kalimat atau kata-kata. Kita dilarang menggunakan kata-kata yang sifatnya negatif. Jadi kalau pada peraturan dilarang menggunakan sepatu putih, pada kesepakatan kelas kalimat-kalimat seperti itu tidak dianjurkan menggunakannya. Misalnya yang laki-laki tidak dibenarkan berambut panjang. Pada kesepakatan kelas itu tidak dibenarkan kata-katanya. Mungkin kita bisa menggunakan kata-kata dengan nilai positif. Misalnya kalau sepatu putih tidak boleh, berarti kita bisa ganti kata-katanya dengan menggunakan sepatu hitam di kelas. Selama di sekolah menggunakan sepatu yang berwarna hitam. Atau kalau mengenai rambut, berpenampilan rapi. Saya berkomitmen untuk berpenampilan rapi. Jadi selalu dengan kata-kata yang positif. Jadi pada pembuatan keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi memang guru yang berperan di sini ya. Jangan sampai akhirnya kesepakatan itu anak-anak membuat semaunya mereka gitu. Jadi guru tetap
nampingi di sana. Selanjutnya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, bisa menggunakan kalimat-kalimat saya berkomitmen untuk berpenampilan rapi, itu kan sifatnya universal gitu. Selanjutnya ini ada contoh kira-kira model keyakinan kelas seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa nyaman. Jadi kalimat-kalimat positif di situ digunakan. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Kemudian senantiasa membantu. Kira-kira seperti itu kalimat-kalimat positif yang bisa kita gunakan. Dan saya yakin Bapak Ibu semua punya beragam lagi kalimat-kalimat yang bisa digunakan sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Selanjutnya kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sebenarnya dari video Naren tadi itu sudah pada posisi control manager itu sudah tergambar segitiga restitusi sebenarnya di sana ya. Jadi di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses. Jadi jangan sampai pembuat kesalahan itu sebagai hal yang memojokkan atau menghukum anak gitu ya. Kemudian yang nantinya akan menggeser identitas, gagal ke arah identitas kesuksesan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan proses yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas tadi. Jadi kalau seandainya si anak melenceng dari sebuah peraturan, nanti kita akan kembalikan ke keyakinan yang telah kita sepakati dengan anak. Jadi menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kira-kira begitu tahapan segitiga restitusinya. Jadi mungkin saya agak cerita sedikit tentang kasusnya. Anak ini biasanya rajin, tetapi dalam beberapa hari, dalam 1 minggu itu dia sering terlambat, jadi sering terkurung di luar. Kemudian saya menanyakan sebagai guru kenapa penyebab dia terlambat. Ternyata setelah dia sampaikan, yang pertama motor dia mengalami masalah. Kemudian karena tiba-tiba hujan, keesokan harinya dia juga terlambat karena di perjalanan dia kehujanan. Dari rumah tidak hujan kata dia. Jadi sampai di perjalanan hujan, jadi terpaksa dia berteduh dulu karena tidak membawa mantel. Jadi penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di sini adalah menstabilkan dulu identitasnya, menanyakan penyebab pelanggaran yang dilakukan. Kemudian saya menanyakan kembali kira-kira kesepakatan kelas mana yang berhubungan dengan kejadian itu. Jadi dia menyampaikan kesepakatan kelas yang pernah kita buat tentang masuk kelas tepat waktu. Jadi si anak sendiri yang mengungkapkan kalau hal itu berhubungan dengan masuk kelas tepat waktu. Kemudian saya menanyakan kepada siswa tersebut kira-kira apa yang bisa dia lakukan supaya ke depan dia bisa datang tidak terlambat lagi. Jadi si siswa memberikan solusi dari dirinya. Jadi saya tidak memberikan masukan, tapi dia sendiri yang memberikan solusi dengan dia akan menyiapkan mantel dari rumah. Kemudian dia akan memastikan kondisi motornya baik untuk berangkat sekolah pada sore harinya. Mungkin kira-kira seperti itu gambaran segitiga restitusi yang saya laksanakan. Untuk presentasi saya rasa sampai di sini.
Mungkin untuk tanya jawab ada Pak Agus, sesi tanya jawab apa Pak Agus? Boleh kita batas aja supaya waktu yang nggak panjang, 1 atau 2. Oh iya boleh. Mungkin ada Bapak Ibu untuk ingin bertanya atau memberikan masukan, silakan atas video restitusi yang saya atau yang kami lakukan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva dan Pak Agus, pemaparannya sangat baik hingga membuka wawasan saya gitu. Nah, cuman ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan tadi itu apa Bu, yang 5 tipe 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ya, yang mungkin atau tidak seorang guru memiliki lebih dari 1 posisi kontrol kayak gitu. Nah, kemudian misalnya ya tadi kalau saya lihat di video itu kan yang posisi terbaik adalah manajer. Nah, tetapi mungkin tidak seorang guru itu punya posisi mungkin di posisi 1, 2, 3 itu kan di waktu yang bersamaan ketika menghadapi masalah yang sama di siswa tersebut gitu. Nah, kalau memang dimungkinkan, nah apakah itu baik atau sebaiknya diperbaiki seperti itu? Itu aja Pak Agus, Bu Eva, terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Dini. Bu Eva, mungkin saya coba menjawab dulu ya Bu Dini. Pertanyaan dari Bu Dini tadi, mungkinkah satu orang guru punya 2 posisi kontrol sekaligus? Saya rasa itu bisa, karena itu karena guru ini kan juga manusia biasa ya. Karena ada pada saatnya guru itu dalam keadaan fix atau semuanya fix gitu, kondisi tubuh fix, masalahnya tidak banyak mungkin ya. Terus dia pun dalam keadaan prima pada hari itu, mungkin dia bisa berada pada posisi manajer. Mungkin ada saatnya, ada kalanya sang guru ada hal lain, yang kesibukan lain yang dia kerjakan, atau dia punya beban pikiran lain. Bisa saja dia berada pada posisi penghukum karena kesal mungkin ya, atau karena memang merasa ada hal lain yang dipikirkan dia. Bisa saja tergantung anaknya lagi. Anak yang kita hadapi ternyata dari hari ke hari itu terus mulai dilembutkan ya Bu Theo ya. Karena sebagai guru pikir Bu Theo lebih tahu nih. Kamu lagi hari ini, besok kamu lagi. Jadi mungkin pada hari yang kesekiannya posisi kontrol ini udah berubah dan bisa berubah ya Bu Theo. Sebagai guru pikir pasti tahu itu. Iya betul. Jadi kira-kira jawaban saya seperti itu. Bisa saja seorang guru mempunyai 2 atau lebih posisi kontrol secara mungkin Pak Agus mau menambahkan, silakan. Ya, saya rasa sama juga dengan yang dikatakan Bu Eva. Jadi di antara 5 posisi kontrol itu yang memang terbaik, yang kalau kita bilang efeknya paling kecil lah dampaknya. Kalau kita memposisikan kita sebagai teman, pasti ada efeknya. Salah satunya adalah enak sama guru itu, kita ngobrol kok dinyambung terus kayak teman, jadinya kita tahulah kalau teman sama teman itu kan banyak hal-hal yang bisa dimaafkan ya kalau bisa mereka melakukan sesuatu. Jadi dampak yang paling kecil memang ada di posisi manajer. Ya, kalau sebagai pembuat rasa bersalah lebih ngeri lagi Bu. Apa yang kita katakan direkam mereka itu akan diingat selalu sama mereka. Ya, tapi kalau masalah bagaimana Ibu mensiasati dengan tipe orang-orang tertentu, saya rasa itu dikondisikan dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Mungkin yang selama ini sudah bisa berubah dengan kita posisi sebagai teman, ya silahkan, nggak ada masalah. Karena kan tadi kita lihat di situ ada 5 posisi, yang paling terbaik adalah manajer. Jadi bukan yang lainnya itu dia tidak bagus, tidak. Itu artinya diserahkan kepada kondisi masing-masing guru. Ya, saya rasa itu yang poin terpentingnya. Karena memang anak-anak zaman sekarang ini seperti apa ya, kalau kita kasih hati misalnya sebagai teman tuh kan makin melunjak nanti, kita khawatirkan itu melunjak, betul ya, kita khawatir itu. Tapi ada juga anak saya yang kita posisikan sebagai teman, itu makin dekat kita kasih tahu makin berubah dia. Ada juga yang seperti itu. Jadi posisi 5 ini
bisa kita munculkan di masing-masing diri kita, tergantung kondisinya. Tapi memang paling yang terbaik, yang paling efek negatifnya paling kecil, yaitu di posisi kita sebagai wanita. Saya rasa itu untuk penjelasannya. Baik, yang lagi nih Bapak Ibu, nggak ada? Saya rasa udah panjangnya 1 jam lebih ya. Jadi saya rasa untuk sesi kami cukupkan presentasi kami kepada Bapak Ibu semua. Ya mohon maaf tadi kalau memang ada kata-kata kami yang kurang berkenan pada saat penyampaian. Kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kita tutup acara kita pada siang hari ini. Dengan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan sedikit efek pencerahan kepada khususnya diri kita sebagai pendidik, apa-apa yang harus kita lakukan terhadap siswa kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi kepada ibu-ibu semua atas waktunya di keluangan waktu yang sibuk, tapi masih meluangkan waktu untuk datang ke acara kami pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping sosialisasi dengan rekan sejawat, saya juga mengajak siswa membuat keyakinan kelas bersama sebagai salah satu penerapan budaya positif di sekolah kepada siswa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik ya. Gimana, sudah selesai gotong royong kelasnya tadi pagi? Sudah, alhamdulillah. Baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran kita selanjutnya, Ibu akan membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, sekarang kenapa perlu ada kesepakatan kelas? Kenapa tidak peraturan? Nah, kira-kira di antara kalian ada nggak yang tahu apa perbedaan peraturan dengan kesepakatan? Bagus jawabannya. Betul ya, untuk peraturan itu hanya satu pihak yang membuat. Mungkin ibu saja yang membuat ya. Terus kalian tidak tahu menahu poin apa yang akan ibu sajikan dalam peraturan. Berbeda kalau dengan kesepakatan kelas. Itu adalah kemauan kita semuanya. Jadi kalau itu kemauan kita semuanya, berarti kita merasa punya tanggung jawab untuk melaksanakannya. Baiklah, ibu akan mulai mengumpulkan pendapat kalian semua tentang apa yang kalian inginkan dari kelas kalian. Tolong disiapkan penanya. Nah, ibu akan bagikan satu orang satu. Nanti kalian tuliskan di kertas ini satu saja apa keinginan kalian yang kalian harapkan di kelas ini, ya. Oke, silakan ditulis. Apa kira-kira yang kalian harapkan biar suasana kelas kita belajar dengan nyaman? Silakan dituliskan. Bagi yang sudah, silakan ditempel ke depan ya. Jadi di sini tidak ada yang salah dengan pendapat kalian. Jadi jangan takut-takut menyampaikan pendapatnya. Udah, silakan ditempel di depan. Coret lagi. Oh, nggak apa-apa.
ada? Ada lagi? Sudah semua? Sudah, baiklah. Ini adalah keinginan kalian terhadap kelas ya. Jadi karena ini banyak, ibu akan kelompokkan kira-kira yang mirip dengan satu sama lainnya akan ibu kelompokkan ya. Kita lihat bersih, tentram, rukun. Kita taruh dulu di sini. Waktu istirahat ditambah. Oke, kita taruh di sini dulu. Mau berapa jam waktu istirahatnya? 3 jam. Ingin kelas bersih tetap rapi, berarti ini mirip ini. Tidak terlalu banyak tugas. Kayaknya ini satu ide orangnya. Ada yang menggunakan AC, kipas, dan lampu. Oke, kita masukkan ke sini dulu. Mentaati aturan jam sekolah. Harus menggunakan bahasa yang baik dan benar ketika menyampaikan pendapat. Berarti di sini boleh nih. Saya tidak ingin ada keributan di kelas dan tidak ada bully satu sama lain. Punya kesadaran diri masing-masing. Kalau misalnya ada tugas piket dilaksanakan dan juga menjaga ruangan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Ada yang jatuh. Berarti di sini sama. Oh, belajarnya ada bercandanya sedikit. Biar tidak bosan. Berarti kita masukin ke sini. Mengikuti aturan dari guru dan pihak sekolah, berarti aturan. Kompak. Nah, kompak ini nih. Kompak yang mana ya? Bahasa begini nih. Belajar menggunakan infokus, berarti ke prasarana lagi. Tidak terlalu banyak materi. Tidak terlalu banyak materi. Kemana perginya nih ya? Ke sini berarti ya. Lebih banyak belajar menggunakan handphone. Saya ingin bisa makan di kelas. Ini kita taruh dulu di sini. Saya harap saat belajar tidak ada yang telat saat memasuki kelas maupun guru. Terima kasih. Mantap. Menjaga kebersihan kelas dan tidak berisik saat guru mengajar. Belajar sambil bermain. Berarti begini ke sini dia ya. Belajar yang nyaman di sini. Membersihkan kelas dan membantu teman. Oke. Pasang AC. Saya ingin kelas yang damai.
Saya harap teman saya lebih tanggung jawab dengan kebersihan kelas dan ketertiban kelas. Oke, kita sudah kelompokkan. Nah, kalau ini idenya sama nih, pengen kelas itu bersih dan semua kita bertanggung jawab atas kebersihan kelas. Kira-kira bahasa kesepakatan kelasnya? Ada yang bisa kasih pendapat tentang kebersihan? Ya, menjalani piket. Ya, Ibu terima dulu ya. Menjalani piket. Dah? Ada lagi tambahannya? Buang sampah masing-masing. Ya? Ada tambahan? Itu ya, sadar diri kalau untuk kebersihan ya. Ya, kita cukupkan 3 ya. Yang kedua kita lihat kata-katanya ini mentaati aturan jam sekolah, mengikuti aturan tepat waktu saat masuk kelas, membersihkan kelas, membantu teman. Sebenarnya membersihkan kelas di sini. Kira-kira apa bahasanya untuk yang kedua ini? Tertib ya, boleh. Tertib dan disiplin mungkin ya. Tertib dan disiplin. Ini 2. Yang ketiga, harus menggunakan bahasa yang baik ketika menyampaikan pendapat, kompak. Saya ingin kelas yang damai. Berarti apa nilai kebajikannya? Apa kira-kira? Perilaku yang sopan, ada lagi? Patuhi aturan, kita sudah ditertib. Ini antara hubungan kalian dengan sesama teman ya. Saling berdiskusi. Berdiskusi dengan apa bagusnya bahasanya? Berdiskusi dengan ada lagi? Biar kompak, berarti kita harus apa satu sama lain? Sportif. Kan ini ada tuh, ada yang inginkan kekompakan, ingin kelasnya damai, biar tidak ada yang membuli. Tadi ada juga di sini, ada yang tidak membuli, tapi karena ada kebersihannya di sini, Bu, masukin ke sini juga. Sebenarnya di sini juga ada keinginan untuk tidak ada bully di kelas. Ya, berarti bahasa kita, iya, saling menghargai ya. Yang keempat, ini ya, saya ingin bisa makan di kelas. Bagaimana ini? Dengan makan di kelas, kira-kira kita tolerir atau gimana? Ya, sebaiknya tidak usah di kelas ya. Kalau di kelas boleh mungkin jam istirahat, tapi kalau di jam pembelajaran, berarti kita tulisnya di sini. Makan di kelas saat jam istirahat. Terakhir 5. Belum ya? 5, 6. Yang kelima, waktu istirahat ditambah tidak terlalu banyak tugas, sambil bercanda sedikit agar lebih semangat, tidak terlalu banyak materi.
belajar sambil bermain. Jadi intinya apa? Dari keinginan yang 5 ini intinya apa? Ya? Berarti dia menginginkan belajarnya bagaimana itu? Belajar sedikit, mainnya banyak gitu ya. Berarti dia menginginkan, ibu bisa baca nih, dia menginginkan belajar dengan suasana yang bahagia, betul nggak? Iya. Atau menyenangkan ya. Nah, terakhir. Nah, ini masalah sarana prasarana. Kalau sarana prasarana itu sudah kaitannya kepada bagian sarpras ya, itu ke sekolah kita kembalikan. Boleh saja inspirasi kalian ini akan ibu sampaikan ke sarpras. Tapi kalau untuk kelas mewujudkannya, kita karena bikin kesepakatan kelas, berarti kalau untuk ranah kelas kita nggak mungkin nih mewujudkan kipas AC. Kalau kipas sudah disediakan, kalau AC kayaknya kita nggak mungkin mewujudkannya ya. Jadi ini lebih cenderung ke bagian sarpras sekolah. Tapi inspirasi kalian akan ibu sampaikan ke pihak sekolah, ya. Tetapi ada catatan satu lagi. Pada tahun sebelumnya itu bisa kelas mendapatkan AC, tapi ada tantangannya. Tantangannya kalian ikut lomba kelas, hiaslah kelas kalian sebagus mungkin, nanti juara satunya dikasih AC. Nah, nanti kalau ada lombanya silahkan kalian ikuti. Mudah-mudahan kelas kalian menjadi yang terpilih yang mendapatkan AC. Amin. Baiklah, kita lihat simpulan dari kesepakatan kita. Kita lihat bahasanya ya. Menjalani piket, buang sampah, kesadaran diri untuk menjaga kebersihan. Kita cari kata-kata yang bisa kita bikin nyaman untuk dipahami. Kira-kira kita jadikan ini menjadi kita sepakat, kita ganti ya, kita sepakat menjaga kebersihan kelas gitu ya. Saling menjaga kebersihan kelas. Terus tertib dan disiplin boleh. Terus berperilaku sopan, berarti kita bisa jadikan satu kalimat saja, saling menghormati. Makan di kelas saat jam istirahat, ibu naikkan ya. Yang kelima, belajar dengan suasana yang bahagia. Gimana? Sepakat? Sepakat. Sepakat. Jadi karena ini kesepakatan kita punya tanggung jawab untuk menjalankan kesepakatan ini. Jadi karena ini adalah kesepakatan kita, ibu minta ketua kelas Ali mana? Ali, silakan tanda tangan di sini Ali. Di sini Ali.
Ali mengesahkan. Ya. Baiklah. Terima kasih Ali. Baiklah, kita ulangi dulu kesepakatan yang kita sepakati bersama. Kita sepakat semua anggota kelas saling menjaga kebersihan. Iya. Oke. Ya, bahagia ya, tidak ada yang galau-galau di kelas ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tiba-tiba muncul ide baru? Tidak. Oke, kita sepakati kesepakatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kedepannya kita akan menjaga kekompakan di kelas, menjaga kebersihan di kelas, dan menjaga saling menghormati di dalam kelas. Baiklah, sampai di sini Ibu akhiri kegiatan kita membuat kesepakatan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.